Mohon izin Anda semua melakukan tes suara saya. Saya akan berbicara terus suara saya ini untuk memastikan sahabat semua mendapatkan suara yang baik. Sekali lagi jangan lihat tampang saya, jangan lihat umur saya, tampang nggak penting. Yang penting adalah suara saya sekali lagi didengar oleh sahabat semua dimanapun Anda berada malam ini. Pastinya di wilayah Indonesia bagian timur, Indonesia wilayah bagian tengah, Indonesia bagian barat, kita semua sudah menikmati makan malam, sudah menikmati peribadatan mungkin bagi yang muslim untuk sholat isya dan lain sebagainya. Dan mungkin ada baiknya mendengarkan cerita-cerita dari Bosman yang sudah lama tidak live di IG live ini. Dan sahabat semua, sekali lagi ini belum memulai, tapi 1 menit ke depan kita ingin memastikan bahwa suara di pelosok Indonesia dimanapun, saya tahu saat ini Anda pasti sedang beristirahat, lagi bersantai di HP Anda atau di laptop Anda di rumah, atau kalau perlu dicolokin ke TV bisa melihat Bosman hari ini. Jadi kita akan mulai sebentar, saya cek 1 menit lagi, mungkin beberapa detik lagi. Kalau kurang keras saya mungkin agak maju karena mic-nya terlalu dekat dengan kamera, tapi kalau enggak saya posisinya seperti begini dan teman-teman saya harapkan bisa mendengar atau melihat dengan jelas. Kasih tahu dong di mana posisi Anda saat ini, malam ini. Di Lamongan, Istanbul. Nggak bercanda lu, Istanbul. Oh, Brebes, oke. Di Malang, aman. Oke, Sulut. Oke, selamat datang yang dari Sulut. Ada dari Solo. Oke. Mana lagi nih? Wonosari. Yang sama saya dari wilayah Jakarta, Jepang. Oke, thank you. Bandung. Interesting. Kalau sahabat semua berada di banyak wilayah, Gerobokan, Tasik, Salemba, Cikarang. Jadi yang jelas saya hari ini bukan sekedar ingin memberikan informasi tentang dinaran saja, tetapi ada informasi mungkin nggak enak kalau dibicarakan di video. Mungkin saya akan membuat informasi saat ini sedikit seru. Jadi ada surprise. Selalu Bosman memberikan informasi-informasi yang surprise. Yang jelas hari ini kita belum memberikan pernyataan politik. Kita belum berpolitik, kita berbisnis aja. Bisnis itu united atau menyatukan. Kalau politik itu divided atau membagi gitu ya. Kita membelah satu, membelah dua, yang satu ini, yang satu itu gitu ya. Udahlah, kita berpolitik itu sudah terlalu lama kita bergosip tentang politik. Nanti kita akan masuk juga Israel, kita akan samber semua. Wah, ada yang dari Papua. Jam berapa? Jam 10 malam di Papua. Wah, ada Kairang Alam. Oke, ada orang Malang di sini. Baik, sahabat semua. Oke, waktunya sudah cukup. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat New Mind dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Yang pastinya saya yang harus meminta izin Anda semua untuk membuka pintu maaf karena kesontoloyoan saya, kadang-kadang saya ngeledekin pemimpin kita, kadang-kadang kita mengeledekin negara tetangga, tetapi itu hanya bentuk kiasan-kiasan yang demi pelajaran-pelajaran bernegara itu masuk. Jadi kita tahu dalam video Bosman itu cuma 2, yang satu adalah cara cerdas bernegara, yang satu lagi adalah mencari sila kelima. Mencari sila kelima nih begini. Saya menganggap saat ini di Indonesia sila kelima itu hilang. Yaitu keadilan sosial. Karena ekonomi kita belangsak, kemudian tidak merata seperti hujan ekonominya atau rezekinya yang tepat, di mana kaum elitis dari 40 tahun mereka tetap aja mereka juga yang mendapatkan rezeki karena mereka ternyata mencari rezekinya dengan mendekatkan diri ke kekuasaan gitu ya. Nah, kita-kita yang di akar rumput ini
kita-kita yang berada di bottom of pyramid ini ternyata rezekinya sulit gitu. Karena itu dalam video Bosman yang dibagi dua tadi, cara cerdas bernegara dan mencari sila kelima, kita yang mengomonginnya atau membicarakannya hanya itu-itu aja gitu ya. Nah, jadi sebelum tadi akan memulai dengan topik yang akan kita bicarakan malam ini, saya minta maaf karena saya banyak sekali mengkritik dua hal itu kepada negara, kepada pejabat. Tapi niat kita bukan untuk mencari kerusakan atau perbedaan, tetapi setiap kritik kita pasti ada solusi. Nggak pernah sekalipun Bosman atau Newman atau teman-teman muda, kaum milenial, kaum zilenial yang bersama-sama kita mengkritik pemerintah, mengkritik siapapun ya, sebenarnya pejabat atau siapapun, itu tidak tanpa memberikan solusi. Enggak, itu di negara di sebelah sana kaum oposisi atau kaum yang politik silahkan Anda mengkritik saja. Kita selalu memberikan solusi. Jadi solusi itu dipakai atau nggak dipakai, itu adalah kebebasan negara demokrasi. Jadi sahabat semua, jadi nomor satu, sekali lagi bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir batin, mewakili saya dan teman-teman kru dari sosial medianya Bosman Sontoloyo. Ini ada beberapa tim yang kadang-kadang pala saya dipotong diganti orang-orang ganteng gitu ya, dan membuat kayaknya lucu-lucuan itu ada yang bilang nggak pantas, tapi sekali lagi itu semua tujuannya hanya untuk engagement, hanya untuk membuat kita menjadi lebih akrab, menjadi diri kita sendiri tanpa kita terlalu lipstick mendandani kita dengan tujuan-tujuan politik atau pencitraan. Kemudian kita tahu di penghujung Ramadan ada peristiwa yang sangat mengenaskan, yaitu tentara Israel menyerang Masjidil Al-Aqsa gitu ya. Dan sekali lagi kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk murka. Itu adalah masalah humanitarian. Kita sebagai sesama muslim kita harus mengecam dan meminta Israel untuk tidak melakukan itu lagi dan meminta maaf. Dan sebagai humanitarian, di mana kita sebagai sesama umat manusia, itu adalah penzoliman, adalah inhumanity atau tidak berprikemanusiaan. Kita adalah pendukung prikemanusiaan. Jadi dua hal yang dilanggar oleh Israel, dan kita ya harus menyatakan kita anti gerakan kekerasan untuk menegakkan kebenaran. Jadi sekali lagi kita harus berpihak kepada mereka yang benar, dan kita harus mengkritik keras dan memberikan posisi kita, clear posisi kita adalah pro kepada mereka yang menegakkan kebenaran, yaitu pada saat ini adalah saudara kita yang di Palestina. Baik, berikutnya kita tahu ada larangan mudik karena kita tahu saat ini India lagi terkena COVID dengan second wave, dan COVID ini cukup berbeda dengan COVID seri pertama, di mana kalau seri pertama ada gejala-gejala yang cukup panjang, dan yang seri kedua ini agaknya serangannya cukup ke dalam. Nah, ini yang harus kita diskusikan malam ini, kenapa bisa sampai ada seri kedua dan jangan sampai ada seri ketiga. Dan di seri kedua ini pemerintah melarang mudik itu sangat bisa dimengerti karena berkumpul atau bertemunya dengan beberapa orang, konteks segala macam kita tahu itu bikin masalah. Tapi begini, tahun lalu kita sudah tidak mudik, tahun ini kita tidak mudik lagi gitu ya. Oke, yang jadi pertanyaan kita sahabat semua kepada pemerintah, kalau tahun depan lo masih buat gua tidak mudik, kayaknya ada masalah dengan cara Anda bernegara. Ini sekali lagi ya, kita ingatkan kepada siapapun pejabatnya, bukan selalu harus pucuk pimpinannya. Tetapi saat ini kita bisa berkorban, kita tidak bisa ketemu gini. Kita tuh nggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah orang tua kita di kampung. Atau saudara kita di kampung. Bisa dibayangkan, itu aset kita nggak boleh bertemu. Kita hanya bisa lewat video call mungkin atau lewat suara. Tahun lalu kita udah prihatin, tahun ini kita prihatin lagi. Oke, kita nurut. Kita nurut sekali lagi atas nama bangsa dan negara. Tetapi kalau tahun depan masih kayak gini lagi, kita akan bertanya, ada masalah sama lu. Gue udah turutin maunya lu dengan baik, tetapi Anda tidak perform. Dan jangan bilang, dan yang saya suka kesel tuh kadang-kadang gak mau ngaku salah tapi membangun narasi. Nah ini yang keterlaluan.
nggak mau ngaku salah tapi membangun narasi. Narasi itu bagaimana? Jadi dia mencari pembenaran dengan narasi, bukan pembenaran dengan tindakan. Jadi sekali lagi, wahai pejabat yang saat ini berkuasa, kalau tahun depan masih kayak gini, Anda harus ngaku salah. Jadi bukan harus membangun narasi, begitu ya. Dan ada syarat lagi berikutnya, kami New Mind ini dan sahabat-sahabat yang sekarang ini sudah manut, tidak pulang kampung, yang sangat rindu saya dengan ibu saya di kampung, adalah bagaimana kalau genus untuk tes, swab tes, menggunakan antigen dan lain sebagainya itu gratis. Jadi kami gimana caranya bisa membangun sebuah daerah, misalnya provinsi yang saat ini yang paling susah adalah provinsi yang hidupnya memang dari pariwisata. Contoh ya, Jogja, kemudian Bali, kemudian Batam gitu ya, memang hidupnya dari pariwisata. Asing terutama. Kalau wisata asing nggak bisa, maka wisata lokal adalah solusinya. Nah, wisata lokal itu kalau mau masuk, kita harus membeli antigen, harus pakai genus dan lain sebagainya, itu mahal. Udah tiketnya mahal, kita harus membayar lagi. Jadi ada baiknya, wahai pejabat dimanapun, tes-tes ini sifatnya gratis dan adakan segera dimanapun, sehingga kita bisa kapanpun berangkat. Dan kalau perlu saya setiap hari bangun keluar dari rumah, saya tes genus, lalu masukkan di aplikasi, begitu ada Satgas Genus, saya tinggal lihat ya saya negatif ya, kayak gitu. Dan kalau ada seseorang hari ini belum tes genus, Anda harus tes genus dengan jarak mungkin ratusan meter atau mungkin 50 meter sudah ada. Genus itu produksi anak bangsa. Jadi salah satu untuk membuat Indonesia ini berdaulat adalah produk anak bangsa di-push aja ke limit. Genus itu buat aja untuk 100 juta orang gitu ya. Kan agak gila kalau dipikir, tapi jangan bilang seperti kami nggak punya uang. Saya agak bingung gitu kalau bernegara nggak punya uang. Kalau Anda nggak punya dolar wajar karena mata uang kita adalah rupiah. Kalau Indonesia nggak punya rupiah itu keterlaluan gitu ya. Jadi saya nggak ingin sekali para pejabat ini mengapusi masyarakat bahwa untuk membangun itu perlu minjem, perlu ngutang, perlu negara lain, perlu foreign direct investment. Nemen Anda, sekali lagi, jangan kayak gitulah bernegara. Ada banyak cara untuk uang itu ada. Ya, salah satunya adalah dengan printing money. Tapi printing money dengan apa? Printing money harus ada underlaying-nya. Yang paling terbaik adalah underlaying-nya adalah dengan produk nasional. Misalnya genus. Genus tadi harus bisa menjadi underlaying. Ya misalnya genus tadi perlu 1 triliun, ya print aja 1 triliun untuk genus tadi. Jangan bilang gak ada uang, jangan bilang gak ada rupiah gitu ya. Jadi itulah cara kita menolong bangsa kita. Kemudian yang kedua, saya ingin Indonesia menjadi negara yang paling dulu terlepas dari masalah COVID. Itu CCM banget, cita-cita mulia banget. Maksudnya terbebas dari masalah COVID gini. Kita tahu untuk terbebas dari COVID itu adalah dengan vaksin atau dengan imunitas. Dan saya dari dulu menyatakan saya paling setuju dengan immunity. Jadi dengan imunitas, dengan meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi vitamin harusnya gratis. Dendritic cell harusnya diberikan gratis, diproduksi gratis. Jadi Pak Terawan punya yang vaksin Nusantara itu bukan vaksin ya, sekali lagi itu dendritic cell imunoterapi dan bisa meningkatkan imunitas. Kemudian yang terakhir adalah strategi stem cell dengan sekretum ya. Itu menarik sekali, imunitas tubuh kita langsung naik dengan sangat powerful. Jadi teman semua, kalau pemerintah saat ini sudah memberikan vitamin, memberikan untuk imun tubuh kita naik, kemudian tes genus, tes itu semuanya gratis, saya yakin Indonesia akan menjadi negara pertama-tama, sebagian dari negara pertama yang keluar dari masalah COVID di dunia ini. Dan ada yang bertanya, apakah Indonesia akan diindiakan? Nah, it is very interesting question. Jadi pertanyaan menarik sekali. Apakah Indonesia akan diindiakan? Jadi ini India, kita tahu India adalah pemproduksi 60% bahan baku untuk vaksin. Jadi globalis ini nggak senang sekali begitu India ini versi teori konspirasi dulu ya. Kalau India ini cepat recover, jadi dia diserang dengan COVID seri 2. Poinnya yang saya mau diskusikan saat ini adalah, akankah Indonesia akan di-COVID-kan seperti India? Jawabannya adalah
melihat dari gaya pemimpinan sekarang dan apa yang dilakukan oleh apa yang pejabat-pejabat sekarang, Indonesia tidak dianggap threat atau ancaman bagi negara-negara berdaulat besar lainnya seperti Tiongkok, seperti Amerika, seperti Indonesia nggak ditakuti. Indonesia nggak akan mungkin ofensif menyerang. Indonesia menjadi negara yang mengendalikan sesuatu. Misalnya Indonesia berani nggak nutup selat gitu ya, nggak akan berani. Indonesia berani nggak ngirim nikelnya, nggak ngirim batu baranya, terus membuat Tiongkok nggak ada batu bara, nggak ada nikel gitu, nggak berani gitu ya, nggak akan berani. Indonesia dianggap sekarang negara yang sangat soft, bisa difahami, tapi nggak apa, itu adalah pilihan bernegara. Beda nanti kalau new mind yang main ya, kita akan opposite. Kita kalau Menteri Pertahanan sekarang dibangun, kita namanya Menteri Peperangan. Kalau dulu adalah Department of Defense, sekarang kita akan bangun Department of War gitu ya. Itu hanya cara bernegara dari new mind dengan old mind, sedikit yang berbeda. Jadi teman-teman, cerita-cerita tentang COVID saya harapkan besok atau tahun depan maksudnya kita bisa mudik kembali. Yang sekarang kita manut dulu dengan pemerintah untuk tidak mudik. Jadi saya pun dengan orang tua saya di Malang hanya bisa kangen-kangenan lewat video call gitu ya. Waduh, saya udah lama sekali nggak ketemu beliau karena kepotong sama masalah COVID dalam dua lebaran ini. Saya berharap tahun depan saya bisa nyium kaki ibu saya. Baik, sahabat semua, acara hari ini adalah sesungguhnya adalah ulang tahun Dinaran pertama. Jadi saya sengaja ingin membuang waktu sekitar 20 menit. Jadi kembali ke 1 tahun yang lalu, 20 Mei 2020, jam 20 lewat 20 menit, 20 detik, kami meluncurkan produk yang namanya Dinaran. Jadi Dinaran adalah sebuah produk di mana kita ingin memberi contoh kepada negara bahwa personal juga bisa punya SWF. Jadi namanya Personal Sovereign Wealth Fund. Kalau negara punya Sovereign Wealth Fund, Personal Sovereign Wealth Fund adalah Dinaran. Jadi ada buku yang menarik judulnya The New Great Depression. The New Great Depression. Buku ini yang nulis adalah James Richard. Buku ini baru. Buku ini adalah menceritakan a winner and a loser post pandemic. Jadi gini, dia menganalisa siapa pemenang dan siapa yang kalah post pandemic. Setelah pandemic COVID ini berlalu, ini akan terjadi new depression. Nah, James Richard ini menceritakan hal yang sangat-sangat baru dan sangat-sangat menarik. Ada ke depan, setelah post pandemic ini, ada 3 hal yang akan berkompetisi dengan kencang. Satu yang namanya cash atau tunai atau disebut fiat money ya. Sahabat semua, cash atau tunai itu disebut fiat money. Kemudian versus crypto. Jadi crypto saat ini sedang uprising, sedang naik. Jadi dan terakhir adalah versus gold. Nah, yang kita mau bicarakan adalah tadi cash, fiat money versus crypto versus gold. Nah, dia menganalisa bahwa yang menang adalah nanti crypto dan gold. Jadi nanti dari 3 yang berkompetisi, cash atau fiat money. Fiat money itu begini. Aduh, saya nggak bawa lagi. Mudah-mudahan ada contohnya. Wah, saya nggak bawa. Ini ada uang 50.000 gitu ya. Uang 50.000, uang 100.000 sama uang 2.000 perak. Itu bendanya hampir sama. Jumlah tintanya ya hampir sama gitu. Nah, yang saya mau menceritakan adalah bedanya kertas 2.000 sama kertas 100.000 ini sebenarnya nggak ada, cuma di angka bundernya saja. Itu yang disebut fiat money. Dan itu tidak disukai lagi oleh anak-anak kaum zilenial atau anak-anak digital. Mereka nanti lebih memilih cashless. Jadi uang itu akan menjadi cashless, menjadi digital. Dan digital itu terbagi 2, kripto tadi dan mata uang berbasis gold gitu ya. Nah, banyak negara yang saat ini mata uangnya tidak berbasis gold. Ada sebuah negara tetangga itu kalau ngeprintnya tuh nggak ada dolar gitu ya. Terus lucu sekali gitu ya. Kalau kita ngeprint rupiahnya pakai emas, itulah yang ada di Dinaran. Sahabat semua, kalau Anda memiliki Dinaran, maka Dinaran itu adalah gold digital system. Oke, sekali lagi, gold digital system.
Ini adalah portable gold exchange. Ini susah banget nih bahasa ini. Ini adalah portable gold exchange. Jadi untuk pertukaran emas. Jadi Anda seakan-akan membawa alat untuk menukar emas kapanpun. Jadi sahabat semua, kalau Anda punya rupiah Anda taruh di dinaran, nomor satu, Anda bisa ambil fisik emasnya. Itu satu. Anda ambil rupiah Anda transfer, besok bukan besok, saat itu juga Anda dapat emasnya. Itu satu. Yang kedua, emas itu boleh dikirim. Mau Anda di Sorong, mau Anda di Ambon, mau Anda di Makassar, kita kirim. Gitu ya. Minimum 2 gram. Kemudian, kalau Anda mau datang ke kantor kita cuma punya satu kantor. Karena ini bisnis digital. Anda bisa datang ke kantor kami, ambil fisiknya. Yang kedua adalah Anda masukkan rupiah Anda, tetapi goldnya Anda titipkan di custodian. Custodian kita sama ICDX. Adalah sebuah member di bawah Bapepti. Jadi kita secara legal standing kita di bawah Bapepti. Custodiannya dititip di sana. Kemudian di rekening Anda punya rupiah, Anda punya gramasi. Sekali lagi, nilai gramasi berat emas tadi. Kemudian Anda rupiahnya, sekali lagi, rupiahnya setiap hari turun naik tergantung harga demand supply. Tetapi gramasi emas Anda akan tetap. Jadi kadang naik, kadang turun. Kemudian rupiah Anda tadi, Anda mau apakan? Anda diamkan boleh sebagai nilai investasi. Tapi kalau Anda mau belanjakan, kemana misalnya? Anda mau pakai ke OVO, Anda mau pakai ke GoPay, Anda bisa lakukan. Kemudian Anda mau belanjakan ke edisi menggunakan kartu GPN edisi. Nah, di sini kartu edisi kita sebentar lagi akan Anda miliki, yaitu besok 500 kartu ini akan disebar kepada sahabat semua, 500 dulu. Mulai besok, sehingga Anda sudah bisa satu, debit, ngambil tunai di seluruh ATM di Indonesia selama ada logo GPN. Ya, Gerbang Pembayaran Nasional. Anda bisa melakukan debit dimanapun. Jadi ini sekali lagi, ini kita boleh bilang inilah pembeda dinaran sebagai payout system keuangan yang sangat unik, karena sekali lagi Anda punya nilai underlying emas tadi. Oke, sebentar lagi Anda akan dikirim 500 orang pertama dulu, kemudian itu tanggal 21 Mei nanti, dan tanggal 20 Juni, sebulan dari sekarang, 20.000 kartu akan disebar kepada seluruh pelanggan dinaran, ID Cash kita ini. Kemudian Indonesia Cash ini ya, Cash. Kemudian bulan berikutnya, Juli 20, 220.000 seluruh member dinaran akan memiliki kartu edisi. Jadi Anda punya edisi card, Anda bisa ngambil GPN dimanapun, kartu dimanapun, di debit dimanapun. Anda bisa transaksi di seluruh mau Indomaret, terserah. Tadi satu kartu debit, yang kedua adalah ada edisi kartu. Dan ini menjadikan dinaran mempunyai payout system yang menarik. Anda bisa menggunakan e-money, bisa menggunakan GoPay, bisa transfer ke Shopee Pay, Anda bisa menggunakan edisi, Anda mengambil tunai, dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk terobosan pertama yang kami dedikasikan untuk sahabat semua di Indonesia. Dan ada yang menarik, kita juga bisa mentransfer emasnya. Maksudnya emasnya begini. Sekali lagi, emas bukan alat bayar. Alat bayar adalah rupiah. Emas adalah alat tukar. Jadi misalnya ada ember, mau ditukar sama 0,01 gram emas, ya udah, tak pindah ya emasnya. Langsung pindah, itu namanya beri emas. Jadi emasnya bisa ambil fisik, atau Anda beri, atau transfer kali ya, beri kepada, karena statusnya ini bukan alat bayar, maka dalam bahasa komunikasinya adalah beri emas. Jadi emas ini bisa pindah. Nah, ini adalah cita-cita dinaran aslinya, di mana harga emas itu stabil di seluruh dunia. Ini cita-cita ya, cita-cita, sekali lagi ngimpinya. Anda suatu hari datang ke Paris, Anda datang ke store Louis Vuitton gitu ya. Anda lihat tas yang bagus, harganya katakanlah 3.000
apa ya, 3.000 euro gitu ya. Kita ini angkat dari langit, ini hanya sekedar for the sake of discussion gitu ya. Terus kita lihat, oh gramasinya sekitar 35 gram. Anda punya akun dinaran? Punya. Transfer aja 35 gram, tas itu kita ambil gitu ya. Bisa dibayangkan kenapa kita tidak perlu transfer lagi ke mata uang francs-nya atau mata uang euronya, kita langsung gram ke gram. Apa yang terjadi kalau di dunia ini kembali ke zaman gramasi emas? Sekali lagi tidak mudah, itu main cita-cita mulia, itu tunggu di Indonesia dulu, sukses dulu, sekarang baru 220.000, masih jauh sekali untuk mencapai, masih baru 1%, kita belum menguasai, nggak nyampe kali 0,1% kali ya, belum mencapai 5% atau 10% dari populasi. Ini masih perjuangan berat, di mana menurut kami, transaksi dengan emas ini atau beri emas ini akan menjadi new way, cara baru di dalam bertransaksi kayak tadi. Dan sehingga seorang saat ini sahabat semua akan banyak meletakkan portfolionya tadi di, Anda udah naruh di GoPay, Anda udah pernah taruh di ATM Anda, sekarang Anda taruh di dinaran. Ini adalah cara baru, revolusi baru. Dan teman-teman, beberapa sahabat bertanya, meraknya Bosman ini belum jadi ya? Saya akan bilang yes. Meraknya adalah salah satunya adalah dinaran. Jadi kalau dinaran yang baru 220.000 ini bisa diterima dengan berapa? 3 juta sahabat kita di seluruh Indonesia dan mulai mentransaksikan ini menggunakan memberi emas tadi. Saya yakin Indonesia akan menjadi negara berdaulat baru karena rupiah kita menjadi kuat karena berbasis dengan emas. Dan sahabat semua, itu adalah informasi yang hari ini kita mau bagi kepada sahabat semua di ulang tahun dinaran yang pertama. Jadi bagi sahabat yang belum membuka akun dinaran, demi nama NKRI, demi perjuangan, dan saya mohon sekali Anda berjuang bersama-sama saya, menguatkan rupiah Anda, menguatkan rupiah Indonesia, dengan cara bergabung di dinaran. Sebenarnya dinaran ini adalah produk nasionalis patriotisme Anda, bahwa dengan membuat rupiah Anda berbasis emas, Anda sudah berjuang bersama-sama untuk membangkitkan ekonomi, kebangsaan, dan negara kita. Jadi sahabat semua, tanpa berpanjang lebar lagi, kita sudah selama 30 menit bersama-sama mendengarkan apa itu dinaran, sejarah dinaran, cita-citanya dinaran gitu ya. Sebenarnya ada lagi kalau boleh ngawur nih ya, boleh ngawur ya. Namanya juga kita bercita-cita kan nggak ada ujungnya. Jadi ceritanya begini. Saat ini kalau dinaran memiliki katakanlah menarget gitu ya. Saat ini kan Indonesia punya print money adalah 6.000 triliun rupiah gitu ya. 6.000 triliun rupiah. Kalau kita dapat 10%-nya aja, 600 triliun, dan itu masuk ke rekening dinaran, maka underlay-nya dinaran adalah kita akan beli Freeport, kita akan beli Antam gitu ya. Jadi seluruh tambang emas di Indonesia akan menjadi underlay-nya dari dinaran. Dan membuat siapapun orang Indonesia menjadi currency-nya, 10%-nya ada underlay-nya emas gitu ya. Anda bisa bayangkan itu adalah cita-cita aja, cita-cita. Dan cita-cita berikutnya apa? Cita-cita berikutnya adalah 100 juta umat manusia di seluruh dunia menggunakan rekening dinaran sehingga bisa memindahkan emas tadi dimanapun. Dan cita-citanya tentunya Indonesia mengontrol deposit emas dunia. Hal itu banyak yang akan bilang lo gila gitu ya. Tapi sekali lagi, kegilaan ini harus kita fight demi bangsa dan negara, karena nggak siapa lagi yang melakukannya kalau nggak kita semua. Sahabat semua, apakah Anda siap menerima gosip yang lain? Tapi kalau Anda sudah capek, saya pikir hari ini kita bertemu hingga sesi ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Anda sudah menyaksikan acara dari siang, dari tadi ya, dari jam 1 ya kalau nggak salah kita live, dan terakhir di puncaknya diakhiri dengan suaranya Bosman ini. Ya jangan lihat tampangnya Bosman, lihat suaranya aja. Dan sekali lagi selamat ulang tahun dinaran yang pertama. Teman-teman tim Jogja saya ucapkan terima kasih, tim Bali
Anda IT-nya luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Dan tim Jakarta, saya ucapkan perjuangan Anda sangat luar biasa. Anda bekerja siang malam, Anda masih muda semuanya. Dan saya juga kagum karena ternyata di Naran itu transaksinya 60% adalah dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Dan Anda bekerja luar biasa. Saya acungi jempol buat Anda. Tanpa Anda, para pejuang-pejuang di belakang Dinaran, tidak mungkin Dinaran segini jauh bisa melayani 220.000 customer. Dan saya harap ke depan di tahun 2021 kita bisa mencapai target kita, ada 1,5 juta sahabat kita yang bergabung di Dinaran. Dan semua yang saat ini menyaksikan acara Bossman ini, Anda semua adalah pejuang, Anda adalah orang-orang pemenang, Anda semua adalah orang-orang yang membawa perubahan, Anda semua adalah orang-orang yang new mind, Anda yang sangat peduli dengan kemenangan bangsa ini, yang udah capek bangsa ini miring ke sini, miring ke sana, dan Anda ingin berdaulat. Dan saya janji, suatu hari saya janji, saya akan melakukan sesuatu yang mungkin dalam hidup saya nggak pernah saya akan lakukan itu. Tunggu pengumumannya. Sekali lagi, akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.